Beda nek mbah, memang mbah ngayai santri tapi mboten kathah. Niku mung njaluk selawe, nek ndukur selawe pun dibuang, gak gelem ndukur selawe mboten purun. Termasuk di dalamnya itu ono kiai sing terkenal, jenengan jelas kenal. Cuman kula mboten wani buka ning publik, mboten wani. Daerah Kediri niku wonten Gusmi, daerah Tulungagung niku wonten Mbah Yai Sirot. Aku nggak mau buka, itu memang alasan yang rahasia bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Setiap hati manusia oleh karena masih ada perkara-perkara selain Allah yang belum dibersihkan, itu yang menjadikan sebab musabab secara ilmiah hati seseorang itu mudah lalai pada Allah. Arti lalai di sini adalah kesadaran bahwasanya semua apa yang terjadi diri dari perkara selain Allah yang masih di dalam hati dengan cara selalu berzikir. Cuman niku dalane, hanya itu jalannya, tidak ada yang lain. Sebab pintu untuk menuju rahmat Allah yang disebut Siratal Mustaqim, dalam surat Maryam Allah katakan, Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Fa'buduh, kalimatnya itu fa'buduh. Fa'buduh. Madhepa sira kabeh hu sing sudah tidak ada selain Allah. Artinya apa? Hu itu memang wujudnya Allah. Apa yang meripat dohir sampen itu tidak bisa melihat sesuatu, itulah yang dimaksud hu di situ. Misalkan ini kitab, buku, mata dohir melihat, lah yang dimaksud hu di sini adalah antara meripat panjenengan kali kula dengan kitab ini. Baini wa bainahu, antara aku meripat dan kitab ini. Nggih niki sing dimaksud fa'buduh.
Hadza utawi iki fa'buduh yang seperti itu iku siratum mustaqim, jalan yang lurus. Nggih wujude Allah niku. Makanya dalam surah Al-Baqarah kan Allah katakan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau menghadap, di depanmu itu ada wajah Allah. Inilah yang kumaksud malatastati ru'yatuhu wa huwa wujudullah. Ma utawi apa latastati kang ora bisa sapa sira ru'yatahu ing ningali ma wa huwa utaima iku wujudullah. Apa yang tidak bisa dilihat mata itulah wujudnya Allah. Mata yang dimaksud di sini adalah ainul basyariyah, ini mata fisik. Sudah dong nggih? Dong. Mata dohir tetap melihat wujudnya kitab, tetap. Tapi mata ruhaniyah, mata hati jenengan melihat ma bainahu. Ma bainahu itu sekitarnya kitab, itu berarti bisa di depan, bisa di belakang, bisa di dalam, bisa di luar, bisa di samping, bisa di atas, bisa di bawah. Lah, ketika jenengan itu hati berupaya untuk menyaksikan bainahu itu tadi, itu namanya mujahadatun nafsi. Itu namanya dalam surah Al-Ahzab ayat 42 itu dikatakan fasjud fasabbihu bukrata wa asila. Fasabbihu, bersihkan mata hatimu dari apa yang dipandang oleh mata dohir, bukrata wa asila, baik di siang hari maupun di malam hari. Dan ini cara Rasulullah. Makanya diadakan Allah, pertemuan antara beliau dengan Allah itu supaya jenengan kali kula menteladani. Makanya kejadian Isra dan Mi'raj itu di posisi di saat Kanjeng Nabi masih hidup di dunia, bukan setelah beliau sedo, bukan. Berarti pertemuan terhadap Allah wajib hukumnya dilakukan sebelum kita meninggalkan dunia. Sampai itu kan diteladankan Kanjeng Nabi pertemuan itu dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya liman kana yarjullaha. Hati jenengan harus ada keinginan untuk mendekat dan bertemu Allah wal yaumal akhirah, di alam akhirat ini. Wa dzakarallaha katsiran, dengan kunci berzikir. Lho niki sadurunge sedo. Teladan niki Kanjeng Rasul di dalam Al-Qur'an menyebutkan pertemuan kepada Allah, bukan pertemuan terhadap selain Allah. Makanya bagi si salik ketika solo gak wajib tur gak penting jenengan iku arep-arep karomah, ya, bukan penting. Dan itu bukan tujuan si salik ketika solo.
Rasulullah memberikan gambaran di dalam Quran tadi adalah yarjullaha. Bahasane punya karep, punya keinginan untuk mendekat kepada Allah, bukan karomah, bukan tujuan yang lain, bukan kesaktian, atau bukan, pokoknya selain Allah, nggak ada. Lawang ayatnya bicara seperti itu. Sehingga kalau kita bicara suluk, miturut Quran adalah perjalanan si hamba ruhaniyahnya itu bertemu Allah. Gak ada yang bertemu selain Allah. Tapi jika jenengan punya niat selain daripada itu, ya monggo, itu haknya orang masing-masing. Saya cuman menegaskan setingkat Rasulullah aja, beliau ketika Isra dan Mi'raj tujuannya ke Allah. Padahal beliau juga melewati alam kasyaf, melewati, mohon maaf, bertemulah terhadap para malaikat, bertemu para nabi dan rasul. Dan itu bukan tujuan. Tujuannya adalah mendatangi undangan Allah, sing undangan itu kursi tok, bertemu Allah. Urusan yang lain itu bonus mawon, Pak. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Satu kali saumur. Dalam bahasa syariat Kanjeng Nabi Isra dan Mi'raj satu umur satu kali. Pandangan syariat lho nggih. Pandangan umum. Tapi pandangan khusus beliau ya berkali-kali. Lewat sholat beliau, sallu kama ra'aitumuni usolli, mau macam-macam. Sehingga letaknya disinilah Pak, mengapa beliau itu membawa predikat maksum itu di situ. Karena apa? Beliau itu tidak hanya bertemu Allah di dalam ibadah murni saja, akan tetapi ibadah yang tidak murni beliau jadikan sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah. Berkenaan dengan itu, malam hari ini kita akan membahas bagaimana cara hati ini terlepas dari gangguan hati atau terlepas dari kebutaan hati. Hati dibutakan Allah lewat sesuatu sehingga hati tidak bisa bersaksi langsung terhadap Allah. Artinya iki kitab, mengapa hati saya itu memandang bahwasannya sing wujud itu kitab. Akhirnya kitab ini sebagai penghalang antara hatiku dengan Allah. Bagaimana cara melepas gambar kitab iki ning jero ati? Contoh mawon, nggih. Pun. Kulul insani utawi saben-saben menungso iku la buddha ora kena ora. Mesti, ngoten lho. Ayakuna yento ono iku kot usiba temen-temen ngalami apa?
bi'ammi qalbi kelawan wutone ati. Awin zalaqo fitori kisahwat atau tergelincir di dalam jalannya nafsu. Setiap hati manusia awalnya itu sampai kali kula pasti ngalami hal seperti ini. Hal apa? Terhalangnya hati terhadap Allah lewat selain Allah wujudnya ini. Dan ini bisa dikatakan kita telah tergelincir di jalannya nafsu. Hatta yamtali'ah opo alqalbu bimalid dunya, sehingga dalam jagat hati kita itu penuh dengan gambar-gambar selain Allah. Ya ini yang menjadikan gelapnya hati. Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 257, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhid yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Posisi orang yang ingkar dengan risalah Rasul yaitu dinut tauhid, inilah yang menjadikan hati orang-orang yang ingkar itu tertutup oleh tauhid, oleh perkara selain Allah, akhirnya menjadi hati yang gelap. Hati yang gelap. Wa yaghfil qalbu anillah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah Pak, kita itu disebut hati yang lalai pada Allah. Bapak Ibu, ini terjadi terhadap kita semuanya. Karena ini juga mengikuti sejarah baginda Nabi Adam alaihissalam ketika beliau ada di surga, sudah diingatkan Allah, Adam, biar kamu tetap ada di negeri yang kekal ini, jangan pernah mendekati pohon itu. Sebab jikalau kau mendekat pohon itu, kau pasti ada keinginan. Nah, keinginan itu namanya nafsu. Ya iki iblis, tapi gak dijelasno. Iblis enggak. Kamu pasti ada keinginan. Kalau mendekat sesuatu mesti ono kekarepan kamu untuk mendapatkan itu. Karena di situ hatimu ada dorongan, didorong oleh iblis untuk memakan. Berhubung kula nyedeki kopi, Pak. Yes kepingin ngombe kopi. Beda dengan jenengan sang jauh. Mboten pingin sian karena enggak ada kopinya. Misalnya ngoten ya. Jenengan ning alas pingin sampai tumbas mobil. Mboten. Karena ning alas ora enek mobil. Turu dalane lewat ndi ning alas. Wong dalan setapak-setapak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Bukan perkara Nabi Adam belum diperingatkan Allah. Sudah. Bukan perkaranya jenengan belum diingatkan ruh ini terhadap Allah. Sudah. Ayo sampai tinggali. Dalam surah Al-A'raf 172. Itu peringatan Allah. Betulkah aku Tuhanmu? J. Betulkah kau besok akan mencintai, memuja, memuji, beriman hanya padaku? J. Bala. J. Tapi lali Pak nggih. Ya iku alasan lali. Lah Nabi Adam oleh kejerumus sebab lali. Lho disitulah maksud kullu insanin
Qalbunas labudda yakunu an usiban iku maksudnya adene berhubung aku tidak kopi ya tak ombe Pak. Ini contohnya ngapunten nggih. Niku wau kula tewilem ndugi kriya. Alhamdulillah. Bon. Terus piye? Bagaimana caranya untuk buang itu semuanya? Sebab lali sampean kalih kula nek diurus-urus mboten salah nafsu, mboten salah iblis, karena kita mendekat sejak akil balik. Walamma adlamat tatkalane peteng apa kulubun nas atine menungso, semangsane peteng apa kulubun nas suma arsala mongko nuli ngutus sapa Allah taala rasulahu ing utusane Allah. Sinten sing dimaksud utusan Allah? Kanjeng Nabi. Ketika posisi hati manusia ini dalam keadaan gelap gulita disebabkan dipenuhi dengan gambar-gambar sakliyane Allah. Arsalallahu ta'ala rasulahu. Allah mengutus utusannya. Ngapain utusan itu Allah utus? Liya'tiyar birrisalati allati fiha ta'alimut tauhid. Tujuannya untuk membawa risalah ajaran tentang bagaimana cara mengesahkan Allah. Itulah yang kumaksud ilmu tauhid. Tapi hatta tasira quluban nas allati kanat fil asli mudlimatun musriqatun. Tujuannya adalah ilmu tauhid supaya artinya manusia itu keluar dari zona gelap menjadi zona yang terang benderang. Niki tujuan tauhid, ilmu tauhid yang dibawa oleh baginda Rasul. Tapi walakin fil waqi'i la yazalu katsirum minan nas yungkiruna dzalik. Akan tetapi fil waqi' la yazalul katsirum minan nas, mereka banyak yang ingkar. Ingkar berarti menolak. Enak ngaji babakan ilmu ati ku ngeten lho Pak, gak apa-apa rokokan. Ngombe kopi ya ora apa-apa, rawame ya ora apa-apa. Betul amen ngaji bab masalah kitab syariah. Le jok maneh ngombe kopi rame diselentik guru. Gak wani gurune ngawiti rokok ya gak wani, padha gak wani. Pun nyantai mawon. Sing penting ilmu itu saged njenengan tampa. Wa akhiran yukfilullahu quluba haula. Akhirnya apa? Ketika saat mereka itu nolak, ingkar. Atine wong nek wis nolak lan ingkar, ngingkari tentang ajaran tauhid, wa akhiran yukfilullahu quluba, atine bakal dikunci Allah. Naudzubillah min dzalik. Yaqulu Khalid Dawud sapa Allah fi suratil Baqarah, ing dalam surah Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah akan mengunci hati seseorang sebab mereka tidak beriman ketika saat disampaikan atau tidak tentang tauhid beliau tolak. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la
minun tetap enggak percaya. Akhirnya khotamallah. Khotama mongko ngunci sapa Allahu Gusti Allah ala qulubihim ing atase pira-pira atine manungsa wau. Niki Quran. Gusti Allah sampun memperingatkan terhadap kita dan menjadikan satu kabar baik bagi golongan-golongan yang benar-benar menerima apa yang dikatakan sebagai ajaran inti Rasulullah, yaitu tentang tauhid. Terus kalau sudah dikunci, bagaimana cara membuka? Ini dikunci. Dan atau apabila di dalam hati kita itu masih banyak penghalang-penghalangnya hati, bagaimana mestinya kita harus keluar dari itu semuanya. Beberapa syarat agar hati terlepas dari kekufuran kepada Allah atau kegelapan sangka Allah. Ba'du suruti salamatil qalbi minal kufri billah. Pertama adalah jenengan kali kula la buddha, ora kena ora alias wajib. Apa anta jida yen to nemu sira mualliman ing guru lil akhirati, khusus tentang guru akhirat. Iku mualliman li ilmi tauhid, cirinya adalah guru itu membawa tatanan ilmu bagaimana cara mengesahkan Allah. Nah, yang dimaksud ilmu tauhid ini awalan adalah la ilaha illallah. Maksudnya apa? La ilaha illallah. Ini bab isim, bab nama. Jenengan dikenalkan nama dulu. Marabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah. Iki versi Islam. Versi Islam. Versi selain Islam monggo. Kita masih bicara nama, sah-sah mawon, sah-sah saja. Sebab kadang-kadang orangnya satu, iku namanya banyak. Contoh kula, saya ini pernah dipanggil klakson. Masa zaman kecil-kecil dulu Pak ya. Klakson iku bele motor. Karena hampir mirip mukhlason, nanti diceluk klakson. Loh, ketika saya dipanggil klakson, noleh Pak. Oh iya, mesti noleh. Padahal aslinya bukan nama saya. Lah gitu dah. Tapi versi orang yang membikin klakson namaku sah. Buktinya sah, saya noleh. Lagi. Ketika saat saya kelas 6 ibtidak, nah, klakson itu mulai ibtidak kelas 1 lur telu pun diceluk klakson. Kelas 6 itu ada tambahan lagi Pak, nama saya. Karena ada momen di mana saya pernah kena beledek, gak sido mate. Akhirnya kula diceluk kanca-kanca kula ndoke bledek ngoten. Dadi kadang nyeluk ndok ngene oleh. Nyeluk dek ino oleh. Duh, tambahan maneh. Akhirnya ketika saat tahun 95 tambah lagi. Wong kula niki jenenge mukhlason. Lho kok iso ana wong nyeluk Gus iku ya apa? Ndugendi? Dari mana? Wong namanya ku duduk Gus.
Nggak pernah saya dipanggil Gus. Terus kok ya nyeluk Gus iku piye? Gus iku kan biasanya kan anake kiai, ya ta? Nek abah kula niku kiai langgaran, Pak, saat itu. Yang bimbing wong thariqah khususiyah ngoten. Mboten apa jenenge tidak mempunyai santri sing atusan bahkan mboten. Abah kula niku mboten nate purun gelem ngaji. Awamane ngaji ning jaba ngeten iki. Ngajine cukup golongan thariqah tok. Thariqahe Qadriyah wa Naqsabandiyah saat itu. Nggih nek ben mantu ngasar ngoten mbuh wonten tiyang sedasa, tiyang sak tekoni sing teko. Tapi sing jelas niku orang-orang kelompok khusus thariqah. Bon ngejimbuh kuno bab masalah ngibadah, pokoke ngeji babakan Solo. Mboten nate mundur-mundur keluar-keluar mboten. Sebab statusnya abah kula dhisik niku nyambut gawe iku dadi mudin. Mudin nek cara sakniki yes niku lho kaur kesrah ngoten. Beda nek mbah, memang mbah ngayahi santri tapi mboten kathah. Niku mung njaluk selawe, nek ndukure selawe pun dibuang, gak gelem ndukure selawe mboten purun. Termasuk di dalamnya itu ana kiai sing terkenal. Jenengan jelas kenal. Cuman kula mboten wani buka ning publik. Mboten wani. Daerah Kediri niku wonten Gusmi. Daerah Tulungagung niku wonten Mbah Yai Sirot. Aku nggak mau buka, itu memang alasan yang rahasia bagi saya. Pun kita lanjut, nggak penting itu. Lah, kula diceluk Gus ya noleh, sampai saniki diceluk Gus ya noleh. Terus tambahan maneh saat tahun 2010 niki malah double kula. Dapat nama double. Siji Stevenson. Nggih. Kula niki asli dapat nama niki dari Kalapas Mojokerto. Kalapas niku kepala lapas lembaga pemasyarakatan LP nek cara kenal di Mojokerto, namanya Pak Johan Baret. Ngaten. Kula diwene jeneng Stevenson. Lho kula noleh ya kan, diceluk Stevenson niku nggih noleh. Terus lari kanca-kanca narapidana nambahi kula Mbah Kura-kura. Dicoba ya apa? Kula dipanggil Mbah Kura-kura. Jeneng kula wis ilang di mata mereka niku Mukhlason ilang, Gus ilang, Bledek wau nggih ilang. Klakson wis hilang. Pada saat itu selama kurang lebih 3 tahun yang berlaku itu Mbah Kura-kura atau Stevenson. Lagi terus sampai detik ini ana sing manggil kula apa jenenge Kiai. Lho iku kan jeneng kula to, Pak. Tapi kok ya kula noleh. Ngapunten Kang kata. Allah iku masih sampean celuk Allah ya noleh. Sampean celuk Sang Hyang Widi ya noleh. Tidak hanya disebut dipanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim noleh. Bukan, ndak. Semua apa yang miturut sampean iku isim lakop terhadap Allah, tetap Gusti Allah memperhatikan. Yang terpenting gini,
Sing manggil iku cetha. Sapa sing dipanggil sejatine? Makanya fa'budu madhepa sira kabeh dikilih. Yang tidak bisa dijangkau oleh mata dohir, itulah maksudnya, isinya ada di situ. Bahkan Kanjeng Nabi Ibrahim mengatakan ini wajah tuwaj, iya, mengatakan wajah. Mengapa wajah? Karena di depan. Hati ini menghadap ke depan wajah Allah. Makanya bahasa wajah itu bahasa isyarah. Gak mungkin wajah niku ning belakang. Artinya roh iki hukumnya haram nek membelakangi Allah. Nek madhep Allah. Gini ki perintahe ani butullaha. Lho ngoten lho. Yang kita belakangi wastanibut tauhid, perkara sakliyane Gusti Allah. Bukan buku ini yang harus ditaruh di depan, tapi wajah Allah yang di depan. Buku makhluk itu, mohon maaf, harus ditaruh di belakang. Artinya di belakang ini disawang disaksekno mripat dohir, wujude Allah disaksekno mripat batin. Gini ki maksudnya asli nih syahadat iku. Niki anak sing kerepotan nyambut gawe maneh mboten niki malam niki. Baik kerepotan itu mboten nggih? Nek ana kerepotan sampean tinggal gak apa-apa kok. Nggih. Wong jenenge wong repot. Itulah maksudnya la ilaha illallah, jenengan dikenalkan nama. Berhubung jenengan versinya Islam, ya tetap Allah saja. Paham ya? Lalu yang kedua, la ilaha illahuwa, jenengan dikenalkan oleh guru akhirat laut tentang sifat Allah. Sifat berarti sesuatu yang menstatusi beliau. Kita sudah kenal sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah, sifat jaiznya Allah. Wajibnya ada 20, yang 20 terbagi menjadi 4, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Ini khusus kami bahas ketika saat sasi Ramadan. Saya ambil satu, pertama sifat nafsiyah. Apa pengertian sifat nafsiyah? Sifat yang wajib hanya pada Allah. Selain daripada Allah tidak boleh. Apa? Wujud. Wujud. Jadi sifat kewujudan Allah itu mutlak, tidak boleh disandang oleh selain Allah, termasuk kita sebagai makhluk. Lah, kok iso? Wong nyatane kita wujud. Lah ngoten nggih. Empun mandang dugi mata dohir dulur. Nek sampean kali kula mandang menyaksikannya dengan mata dohir, ketemune jenengan kali kula niki pasti akan merasa kita wujud, sebab diwujudkan yang wujud. Kalau kita masih tetap merasa wujud, maka jenengan tidak akan pernah tahu siapa sebetulnya yang wujud. Niki persoalan. Jenengan harus tahu sebetulnya siapa yang wujud. Syaratnya jenengan harus meninggalkan apa yang kita anggap selain Allah itu wujud. Niki nek cara kose niku larang. Apa? Balesane larang. Apa? Harus mujahadatun nafsi. Soro. Berat. Hal yang terberat itu ketika detik-detik nafi isbat. Ketika detik-detik
penafian kewujudan selain Allah dalam diri jenengan. Nek cara belajar ya gampang mawon. Ilmune lah ngoten nggih. Tapi ketika saat musnahkan kewujudan selain Allah di dalam hati niki, inilah kos yang paling mahal. Ngerti kos? Napa? Tukarane niku lho, bukan tukaran gelut. Ijolane niku larang. Gusti Allah hanya mau diijoli dengan tindakan mujahadatun nafsi, merangi diri. Yang di dalam diri nafsu itu ndorong sampai kali kula ati supaya merasa wujud. Akhirnya jatuhnya kita itu kalau sudah merasa wujud, ya aku sing ngaji, ya aku sing sok salat, ya aku sing aduh. Paham Pak nggih? Bon. Sifat jelas. Niku mengke kita bahas ketika saat sasi Ramadan. Anggap aja sifat sudah sampai pelajari, sudah paham semua apa yang terjadi pada diri jasmani. Oleh karena sifatnya rohani yang diletakkan di situ, akhirnya jasmani seakan-akan bisa tumindak gini, bisa tumindak gitu. Padahal sebetulnya itu sumber dari rohani. Lalu yang ketiga, tauhid la ilaha illa anta. Artinya berhubung jenengan iki sudah dijelaskan tentang siapa di balik seluruh makhluk itu sebagai aktor sang penggerak pun ngertos, sebab sudah didhawuhi dan mengamalkan la haula wala quwata illa billah, bahwasanya makhluk tidak punya daya upaya dan kekuatan apapun untuk menjalankan apapun kecuali bersumber dari Allah. Maka hati jenengan sedikit demi sedikit ditarik Allah di makom muraqabah, makom di mana hati sampan pertama Allah itu sudah merasa dekat. Muraqabah, fana, makrifat. Kalau sudah jenengan iki ngagem mungsekno memfungsikan la ilaha illa anta, berarti jenengan sudah memegang dzikir sirul asrar. Sudah. Di mana hati sampean itu sudah merasa Allah itu dekat, anta dekat, maka ikut tanda posisi ruh sampean ini sudah di makom muraqabah, makom di mana Allah sudah tidak jauh, ndak, sudah anta dekat, cuman belum bertemu, belum. Di sini diperlukan nur. Yang tak maksud nur itu adalah nur makrifat. Bisa mencapai ke makom fana, lalu nanti biar ditarik Allah ning makom makrifat. Disinilah ruh itu butuh yang namanya nur makrifat. Sing maksud tujuan nur makrifat adalah untuk mengusir semua apa wujud-wujud yang kita anggap wujud selain Allah yang sudah ada di dalam dada. Taruhannya jenengan wajib mujahadatun nafsi, terus merangi diri dengan cara berzikir. Paham ya?
Dzikir yang kumaksud di sini bisa digabung antara dzikir sir dengan sirul asrar di tahapan su'aul basirah. Merasakan, mengimankan kehadiran wujudnya Allah di tengah-tengah segala aktivitas apapun. Akhirnya hati sampean dikasih sinyal oleh Allah, tali yang disebut bahwasanya iman sampean iku wis sak temene iman sing gerakno kabeh iku adalah Allah. Wis. Ketika ini terus menerus berlaku dalam hati jenengan dzikir tersebut, maka ainul basirah, nur makrifat Allah nyalakan terhadap hati sampean. Nah, kalau nur makrifat itu sudah Allah nyalakan dalam hati sampean, maka semua apa yang tadinya dalam hati kita masih ada merasa selain Allah itu wujud, saknalika seketika itu juga hilang. Makanya disebut makom fana. Lah posisi ruh sampean yang seperti itu Bapak Ibu laksana persis seperti orang tidur. Wis gak kelingan sopo-sopo, dirinya pun tidak tahu. Paham ya? Makanya nanti sampean kok yang mengalami ketika sholat atau ketika ngalami jenengan iki waktu aktivitas sakliyane sholat kok ya wis gak ro awake, berarti itu makom fana. Gak usah wedi. Lah mengke rakaate gak buyar, ya mesti buyar. Tapi gak oleh wedi. Jenengan gak oleh pusing. Carane ya napa? Ngeten. Lho sing gawe ngono sapa? Halo. Ya Gusti Allah. Wong setingkat Kanjeng Nabi niku lho ketika Isra Mi'raj. Ayatnya napa? Subhanalladzi asra. Dialah zat yang maha suci yang memperjalankan. Artinya Kanjeng Nabi wis gak rumangsa berjalan sendiri. Paham ya? Oleh karena tidak bisa merasa berjalan sendiri, akhirnya yang memperjalankan itu Allah. Wis, tak kasih contoh. Niki korean. Iki makhluk. Kula minangka Gusti Allah. Niki kok jawabane ngeten sampean, apakah korean itu yang bisa menghadap kula? Apa tah korean oleh ngadep kula sebab tak dep ning kula? Ngeten, sampeyan tingali. Korean isok berangkat dhewe, apa tah korean itu kula jemput? Niki lho status salik yang betul itu gitu. Kalau di dalam hati si salik merasa bisa berjalan sendiri, nyun sewu, sampak lebari wong meteng gak iso. Kapan wong wedok lebar meteng itu? Kiamat toh? Mboten saged. Mboten saged. Lebar nek gak dina kiamat. Artine napa? Si salik ketika suluk sampak jungkel kalau masih dirinya itu merasa bisa solo, bisa berjalan sendiri, bisa berzikir sendiri, miturut aturan ora iso. Gini ki, sing tak maksud kos sing mahal itu ada di situ. Paling berat itu di situ. Kalau sudah sampai pada alam fana, maka diteruskan la ilaha illa ana. Tauhidnya yang berlaku dalam hati jenengan hanyalah aku Allah. Saiki wis gak jamane ngelmu iki ditutup-tutupi, Bos. Wis gak jamane. Pun
Itu pertama kita harus menemukan guru yang seperti itu. Guru yang seperti itu orientasinya nggak ada indikasi urusan dunia. Mohon maaf loh nggih. Mohon maaf. Dunia itu bukan maksud materi aja loh ya. Non materi wonten. Apa non materi? Supaya dipuja. Supaya jenengan banyak yang menghamba, itu berarti saya ono tendensi. Mboten angsal, itu bukan termasuk ciri yang dimaksud dalam kitab ini guru akhirat, bukan. Walaupun bahasannya itu yang dibahas adalah ilmu tauhid sama. Tapi jikalau masih ada indikasi dunia, ini bukan termasuk yang dimaksud di dalam kitab ini guru akhirat, bukan. Ngapunten lho ingkang kathah, kula tidak bermaksud menyalahkan orang-orang yang berbicara masalah baiat itu ada mahar. Ndak bermaksud menyalahkan, enggak. Cuman kami bermaksud mengkritik dengan membangun, boten menjatuhkan, enggak. Mengkritik dengan membangun, boten angsal. Sebab napa nyuwun sewu, kalau kita bicara tauhid murni, ngapunten, hetah berapa uang kita untuk membalas tentang baiat? Halo? Gak bisa. Kok ya kita hargai dengan uang yang segitu murahnya, sehingga ini harus dihadiahkan. Kalau dihadiahkan berarti tidak ada indikasi. Hadiah kok dikasih Pak, ya tak? Cuma-cuma. Mohon maaf. Satu. Nomor dua, kalau kita masih berbicara masalah nominal, ngapunten ingkang kathah, berarti yang membaiat masih merasa dirinya yang baiat. Nek dilebokno tauhid murni, kembali kepada status kita sebagai makhluk. La haula wala quwata illa billah. Jari Gusti Allah ngene. Son kok cik pantes sak awakmu gak melok baiat, wong sing baiat lho aku, kok kuwi sing njaluk bayaran niku. Kok cik ndelodoke awakmu. Kula dilokno ngoten. Kok cik ndelodoke. Iku tamu-tamuku. Perlakukan sesuai dengan aturan yang semestinya. Tamu kok malah kok pajak iki apa son. Kula ngoten niku. Mboten angsal. Bon, Bapak Ibu, yang ketiga, ilmu itu akan manfaat tauhid itu bila mana bersumber dari hati yang tidak ada tendensi. Wes. Ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita katakan sebagai ilmu tauhid itu akan manfaat bagi seseorang jikalau sumbernya itu bersamaan dengan hati yang mencorong nur ma'rifatnya. Berarti dari Allah, bukan dari diri sendiri. Mesti manfaat ini bagi sami'in, dan ini pun ditegaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam. Ilmu tauhid itu ana loro. Munculnya dari hati seseorang itu ada dua. Ada yang bersamaan dengan nur ma'rifat, ada yang tidak. Ketika munculnya dari nur ma'rifat mesti manfaat. Kalau tidak, ya tidak. Makanya kita kembali kepada pembahasan keadaan hati manusia itu kan ada dua. Mingkol bin zahidin wa mingkol bin rohibin. Wonten mriki. Cara tanda dhahire gampang, mudah ngoten niku. Bon. Kalau sudah sampai pada tauhid la ilaha illa ana, berarti itulah jenengan sudah menduduki makom makrifat. Nomor dua,
Apa syarat yang harus kita datangkan untuk bisanya hati terlepas dari kekufuran? Thanian, idza khasalat tatkalane wis hasil apa makrifatu tauhid, tentang makrifati ilmu tauhid sudah sampai dapatkan, lalu langkah berikutnya fal khututul lati taliha hiya az-zuhdu, zuhud berarti khalwat. Inilah yang kumaksud melanggengkan dzikirnya di setiap keadaan. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan ketika sudah posisi kita itu, langkah kita itu sudah khalwat, sudah zuhud di setiap keadaan. Robian aiku al istiqomatu yatadzakkarul qalbu bistimrori dunat taqayyudi bizamani wal makan. Qala Rasulullah qala Allah taala fi suratil al-ahzab. Kita harus terus menerus mengistiqomahkan dzikir itu dalam bizamani, ing dalam keadaan, waktu, wal makan lan tempat. Wis gak ndelok tempat, gak ndelok, gak melihat tempat atau gak melihat waktu, hati terus berzikir sesuai dengan dawai Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah hatimu terhadap Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya, ingat tursing ukeh, yaitu maksudnya adalah sirul asrar nuju fana'ud dzikri fasabbihuhu. Apabila di dalam hati jenengan masih ada selain Allah, fasabbihuhu, sucikanlah bukrata wa asila, baik di dalam waktu siang maupun di dalam waktu malam. Hadza huwa at-tariqu li fathi basaril qalbil al-a'ma ilallah. Itulah cara untuk membuka mata hati yang buta terhadap Allah, tidak menjadi buta nantinya, atau disebut keluar dari belenggunya hawa nafsu. Au summiya yusamma utawa den arani apa hadza al khuruja ing metune min ubudiyatin, metune rohaniyah dari belenggune hawa nafsu. Suratul Kahfi, Gusti Allah dawuh di dalam surat Al-Kahfi ayat mi'atan wa isrotan wa asarotan, yaitu ayat 110. Allah dawuh teng pundi tengene ayat iku, syarat loro sing kudu dilakoni oleh si salik supaya si salik itu bisa bertemu Tuhannya. Apa itu? Fal ya'mal amalan soleh. Berarti jenengan solihan, jenengan iki wajib tidak mengenal waktu dan tempat, hati terus berzikir. Itulah perbuatan hati yang soleh. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan dalam si salik itu hatinya enggak boleh ada gambar-gambar makhluk. Wis isoke gak ono gambar makhluk, zikir terus dilakukan. Paham Pak nggih? Kesimpulannya, Bapak Ibu, cara hati bisa keluar dari belenggunya hawa nafsu, pertama harus punya guru akhirat. Karena apa? Karena kita mau mendapatkan ilmu tauhid. Setelah itu kita dapatkan, kita harus laku kholwat atau zuhud dengan bentuk berzikir terus menerus. Itulah namanya istiqomah. Baru teng mriku terjadinya proses muraqabah, proses fana, proses makrifat. Gampang nggih ngomong.
Karena ilmu. Dan ini penting ilmu iki supaya jenengan boten bingung. Tapi aku yakin dalam ayat lain Allah katakan, barang siapa di antara hambaku yang betul-betul menginginkan untuk bertemu aku, maka jalan akses untuk bertemu Allah dimudahkan. Wis niki Quran pun. Allah pasti akan mempermudah jalannya hati sampean untuk bertemu Allah.